Jadi tadi lagi ngomongin Nyai Sukirah ya. Nyai Sukirah ini penari di Jogja. Diceritakan itu sampai 8 kali dipanggil oleh raja, oleh sultan di keraton Jogja. Capek dia. Kemudian dia matur kepada gurunya, Kiai, enak sekali ya kalau jadi raja. Tinggal suruh sana, suruh sini. Kita yang disuruh-suruh ini capek, Kiai. Saya ingin punya anak yang jadi raja, kata ibu muda dan cantik itu. Kata kiainya, tidak bisa, kamu kan bukan istri raja dan kamu bukan keturunan raja. Tapi kan kalau kita minta, Allah pasti kasih, Kiai. Maka akhirnya baik kalau begitu. Nanti selama kamu mengandung, selama kamu hamil, berpuasalah selama 9 bulan. Usap-usap perut kamu, elus-elus perut kamu sambil membaca dzikir yang kamu bisa. Saya bisanya cuma ya Allah saja, Kiai. Ya sudah, baca itu. Maka ibu ini, Nyai Sukirah ini berpuasa selama 9 bulan. Lahirlah seorang anak laki-laki, diberi nama dengan nama Soeharto. Akhirnya pada perjalanan hidupnya Soeharto menjadi raja di Indonesia 32 tahun. Semua itu dalam cerita itu, para tokoh itu tidak ada orang menjadi orang sukses tanpa punya guru. Semuanya punya guru dan diperintah oleh gurunya, taat kepada gurunya. Abah Aos itu contoh orang yang paling taat kepada Abah Anom. Bahkan apa yang ada di Suralaya, Abah Aos ingin di sini juga ada. Ini uniknya apa jam ini? Itu dentangannya itu kan kalau divisualisasi itu gagah sekali itu dentangannya. Teng, neng, neng, neng. Kalau jam 1 kali, neng. Jam 2 kali, jam 3 kali. Jam 11 kali, neng, neng, neng. Cuman ada bedanya. Kalau jam 11 siang dia bunyinya gagah gitu. Neng, neng, neng. Tapi saudara perhatikan nanti ya, jam 11 malam dia bunyinya berubah. Neng, neng, neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi akramana bisiyami syahri Ramadan wa ja'alahu wasilatan ninaili rahmati wa maghfirati wa itqin minan niran wa anzala fihil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Al-Malikul Mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul mu'jizati wal bayan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdal wa ala alihi wa ashabihi alladhi tamassaku bi sunnati wal Qur'an. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Di hadapan Guru Agung Pangarsa Abah, kita doakan beliau panjang umur, selalu sehat, dan terus ditambah barokah karomahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga barokah karomah itu juga sampai kepada kita selaku murid-muridnya. Al-Fatihah. Ya kenal. Wadzina namta. Yang kami hormati
seluruh dzurriyyah Abah Aos, pun juga seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Sirna Rasa. Yang kami hormati para wakil talqin, para kiai, para guru, ikhwan, akhwat, semua yang berbahagia dan semoga selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Kiai Torfi yang kiai pesantren aja grogi, apalagi saya. Seperti beliau, semoga dengan karomah Mbah Aos saya lancar. Kalau ntar nggak lancar jangan diketawain ya. Bapak dan ibu-ibu sekalian, ibadah puasa yang sekarang kita laksanakan ini adalah sebuah kewajiban yang Allah perintahkan kepada orang beriman. Maka dalil yang populer pada bulan puasa ini adalah Al-Baqarah ayat 183. Dalil ini populer di mimbar-mimbar dakwah di masjid-masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Udah hafal semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Tapi di situ Allah menggunakan kalimat kutiba, tidak wujiba. Ternyata penggunaan kalimat kutiba di situ, kalau kita lihat asalnya kan dari kalimat kataba. Kataba yaktubu katban fahuwa katibun maktubun uktub. Kataba itu artinya telah menulis. Dimajhulkan menjadi kutiba, telah ditulis. Artinya apa? Sesuatu yang ditulis dalam hal ini seperti ditulis di hati umat orang-orang yang beriman. Kalau sesuatu itu ditulis, maka bobot kewajibannya lebih wajib dari kalimat wujiba itu sendiri. Kenapa? Karena dia seperti undang-undang bagi orang yang beriman. Satu itu, yang kedua, dengan menggunakan kalimat kutiba itu, maka apa yang diwajibkan di situ, apa yang disampaikan di situ menjadi bersifat permanen. Oleh karena itulah dalil itu tadi selanjutnya adalah kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti telah diwajibkan juga pada orang sebelum kamu. Mungkin saya kurang bisa humor ya, jadi pada diam semua. Itu ntar kayak jujur. Jadi penggunaan kalimat kutiba alaikumusiyam itu menunjukkan dia lebih wajib dari sekedar wujiba, dan juga bersifat permanen. Makanya kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti telah diwajibkan juga pada orang-orang sebelum kamu. Saya lepas kacamata dulu ya. Ini sebenarnya seorang penceramah Pak suka ngomong begini, itu untuk memanage dia punya grogi. Bapak dan Ibu sekalian, dari kalimat kama kutiba alal ladzina min qablikum ini saya ingin mencoba menceritakan sejarah. Ibadah puasa itu adalah ibadah yang tertua yang dikenal oleh umat manusia. Bukan saja orang beriman, bukan saja orang Islam, tetapi seluruh umat. Dari sejak Nabi Adam sudah ada puasa. Bapak kalau pernah baca sejarah, Nabi Adam itu diturunkan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan badan yang gosong, menghitam karena terbakar matahari.
Maka atas wahyu dari Allah, Nabi Adam diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Apa puasanya? 3 hari. Puasa hari pertama, sepertiga tubuhnya memutih. Kemudian puasa hari kedua, sepertiga memutih. Puasa hari ketiga, seluruh tubuhnya sudah memutih. Puasa ini sekarang kita kenal dengan Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15. Itu zaman Nabi Adam. Kesininya zaman Nabi Idris. Nabi Idris itu puasa sepanjang siang, sepanjang tahun, sepanjang masa. Malamnya setelah buka, beliau ibadah, beliau sholat. Siangnya puasa, begitu terus Nabi Idris. Kesininya ada Nabi Daud. Nabi Daud itu sehari puasa, sehari berbuka. Sehari puasa, sehari berbuka. Satu waktu Rasulullah menjelaskan ini kepada seorang sahabat. Sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Dan sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa saudaraku Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Kemudian sahabat tanya, adakah yang lebih baik dari itu ya Rasul? Tidak ada yang lebih baik dari itu. Dulu kira-kira tahun 2015 kah? Ada seorang ikhwan, dia mengamalkan puasa Daud. Tapi kemudian bertemu dengan bulan Muharram, di mana bulan Muharram juga ada sunnah puasa bulan Muharram. Maka nanya, ini bagaimana Kiai? Saya puasa Muharram apa sementara saya sedang puasa Daud? Waktu itu saya telepon beliau, pengersa Abah. Abah seperti ini bagaimana? Apa Abah bilang? Puasa Daud saja, itu yang terbaik. Puasa Daud yang terbaik. Saya baca sejarah, ternyata Pak Harto juga pengamal puasa Daud. Habibie pengamal puasa Senin Kemis. Jadi banyak orang menjadi mulia dihantarkan oleh amaliyah puasa. Bukan saja nabi-nabi dari agama Samawi, tetapi dari agama yang non Samawi juga ada ibadah puasanya. Dulu tahun 500-an sebelum Masehi di Persia, sekarang Iran, ada agama namanya Zoroaster. Nabinya namanya Zarathustra. Kitabnya namanya Avesta. Tuhannya ada Tuhan terang, ada Tuhan gelap. Tuhan terang namanya Ahriman. Di sini ada yang namanya Ahriman. Kemudian Tuhan gelap namanya Ahura Mazda. Kalau terjadi gerhana matahari, umat Zoroaster, kaum Zoroaster berpuasa selama 3 tahun. Kalau terjadi gerhana bulan, kaum Zoroaster berpuasa 41 hari. Agama ini dulu hidup di Iran. Dia baru punah, baru selesai ceritanya dalam sejarah peradaban umat manusia setelah Persia ditaklukkan oleh pasukan Islam yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Agama lain, misalnya Yahudi. Umat Yahudi berpuasa 41 hari dalam memperingati hari Yom Kippur. Yom Kippur itu hari paling suci dalam agama Yahudi. Memperingati kemenangan Nabi Musa terhadap Fir'aun. Kemudian umat Kristiani juga ada puasanya. Mereka berpuasa menjelang hari Paskah. Kemudian agama Hindu. Umat Hindu berpuasa untuk mencapai mokso. Bahasa Jawa mokso, bahasa
Jawa Baratnya moksa. Moksa itu menghilang. Untuk bisa menghilang itu, dia harus berpuasa dulu. Maka dengan aturan dan syarat tertentu dan pantangan-pantangan tertentu, maka yang gagal, yang melaksanakan ini untuk bisa moksa tapi gagal di tengah jalan, jadi jenglot. Jadi kalau ada yang badannya kecil mungkin dalam proses moksa itu. Umat Buddha begitu juga. Umat Buddha melaksanakan puasa juga untuk mencapai nirwana, apa yang disebut dengan uposatha. Semua ada ibadah puasanya. Kemudian satu tokoh kita, Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani berpuasa 25 tahun di padang pasir atas perintah gurunya Syekh Abu Sa'id Mubarak Al-Mahzumi. Bukan Dani Lutfi Al-Mahzumi ya. Syekh Abu Sa'id Mubarak Al-Mahzumi. 25 tahun berpuasa. Beres puasa 25 tahun jadi wali dengan gelar Sultanul Aulia. Kesininya lagi ada tokoh namanya Syekh Abu Hasan Sadili. Syekh Abu Hasan Sadili atas perintah gurunya diperintahkan untuk puasa 20 tahun untuk mencapai kesempurnaan ma'rifatnya. Maka Syekh Abu Hasan As-Sadili menjalankan puasa 20 tahun, selesai puasa 20 tahun, beliau mendirikan Thariqat Sadiliyah. Yang sampai sekarang Thariqatnya masih hidup dan banyak dianut di Indonesia. Kesininya lagi di Nusantara, ada tokoh namanya Sunan Bonang. Sunan Bonang ini adalah wali yang dikenal sebagai ahli tirakat, ahli puasa. Ini nggak ada minum nih. Sunan Bonang itu berhasil mengislamkan tanah Jawa yang sulit, yang sifat protektifnya sangat besar. Sunan Bonang yang maju, yang menyebarkan Islam di wilayah itu. Contohnya Wonosobo. Wonosobo itu adalah daerah yang paling sulit ditembus oleh Islam pada saat itu. Di dataran tinggi Dieng, Wonosobo, itu ada satu penganut sekte. Sekte ini namanya Bhairava Tantra, perpaduan antara Hindu Siwa dan Buddha Mahayana. Sekte Bhairava Tantra ini dikenal sebagai orang-orang yang pemakan manusia. Jadi kalau ada orang baru apalagi membawa ajaran baru, sangat bahaya. Sunan Bonang yang berhasil mengislamkan. Kenapa? Orang ini ahli tirakat, orang ini ahli puasa. Oleh karenanya Bhairava Tantra kemudian pada masa Bung Karno namanya digunakan sebagai nama Pas Pampres pada masa Bung Karno. Apa Pas Pampres masa Bung Karno? Cakra Birawak. Nah ini kopinya kayak gini nih, merah. Kata Pak Jujun, Cakra Birawak. Begitu. Kemudian kesininya lagi, ketika Sunan Bonang bertemu dengan Raden Syahid di pinggir sebuah kali. Abah nggak tepok tangan nih. Tadi Kiai Taufi ditepok tanganin, saya belum. Tadi Sunan Bonang bertemu dengan Raden Syahid. Raden Syahid ketika sudah tahu kesaktian daripada Sunan Bonang, maka Raden Syahid meminta untuk menjadi murid atau diterima sebagai murid Sunan Bonang.
Kisanak mau apa? Kata Sunan Bonang. Terimalah hamba sebagai murid Tuan. Hamba ingin belajar ilmu titik ba. Kata Raden Syahid. Terus kemudian kata Sunan Bonang, baik kalau begitu, tunggu di sini sampai saya kembali. Ditancapkan tongkatnya. Itu berlangsung 3 tahun, Pak. Baru Sunan Bonang kembali ke situ. Itu ilmu titik ba yang kita semua udah punya. Ilmu titik ba kan ini, Pak. Ini kalau di ini kan seperti perahu ya. Perahu ini belum bisa jalan kalau belum ada baknya. Kalau tidak ada titiknya, ini hanya perahu saja di sini. Maka yang menjadikan diri kita, nyawa kita, ruh kita hidup itu karena ada titiknya. Raden Syahid menyebutnya ilmu titik ba. Ini yang kita dapat dari talqin. Jadi kalau begitu, tubuh kita ini sudah ada baknya. Raden Syahid minta ini suruh nunggu 3 tahun di pinggir kali. 3 tahun kembali Sunan Bonang ke situ, kemudian barulah beliau diangkat sebagai murid, bahkan menjadi salah satu anggota daripada Wali Songo dengan gelar Sunan Kalijaga. Kesininya lagi ada tokoh juga dalam sejarah. Sunan Kalijaga punya murid namanya Raden Mas Cokrojoyo. Raden Mas Cokrojoyo matur kepada gurunya Sunan Kalijaga, Kanjeng Sunan, saya ingin bisa berjalan di atas air. Maka Sunan Kalijaga memerintahkan kepada Cokrojoyo untuk puasa 3 tahun di dalam hutan di atas batu. Maka Cokrojoyo melaksanakan perintah itu, duduk di atas batu, suruh nunggu tongkatnya Sunan Kalijaga selama 3 tahun di dalam hutan. Setelah sampai 3 tahun, Sunan Kalijaga kembali dengan murid-muridnya ke situ dengan mencari Cokrojoyo. Ternyata tempat yang dulu ditempati oleh Cokrojoyo sudah berubah tempatnya. Kenapa? Karena ditumbuhi ilalang yang tinggi-tinggi. Akhirnya karena tidak bertemu, ilalangnya dibakar. Dibakar, barulah kelihatan ada Cokrojoyo di situ. Tetapi dengan tubuh yang sudah gosong, tapi tidak terbakar. Maka melihat keteguhan, kesungguhan daripada Raden Mas Cokrojoyo, maka beliau diangkat menjadi murid daripada Sunan Kalijaga dan kemudian menjadi wali yang dengan karamah bisa berjalan di atas air dengan gelar Sunan Geseng. Di Klaten Sunan Geseng dikenal dengan Ki Ageng Geribik. Di sini ada orang Klaten, Ki Ageng Geribik. Kesininya lagi ada tokoh namanya Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Pengging ini murid daripada Syekh Siti Jenar. Ki Ageng Pengging adalah orang yang bermusuhan dengan Sultan Trenggono Demak. Maka dia matur kepada gurunya Syekh Siti Jenar, Kanjeng Syekh, saya ingin punya anak yang jadi raja agar bisa menyaingi Sultan Trenggono dan anak-anaknya. Maka baik kalau begitu, kamu puasa 7 tahun di Rawapening. Rawapening itu sekitar Semarang, Ambarawa. Maka beliau melaksanakan puasa 7 tahun di Rawapening. Setelah beres puasa 7 tahun di Rawapening, qadarullah punya anak laki-laki, diberi nama dengan nama Joko Tingkir, yang dalam perjalanan hidupnya menjadi raja pada kerajaan Pajang. Pajang itu sekarang di sekitar Sukoharjo, Solo.
Kemudian kesininya lagi ada tokoh namanya Ki Gede Pamanahan. Ki Gede Pamanahan ini ngomong begini ke gurunya Sunan Kalijaga. Kanjeng Sunan, kata Ki Gede Pamanahan, Kanjeng Sunan, teman-teman saya sudah pada jadi raja, jadi sultan. Haryo Penangsang jadi raja di Jipang. Jipang itu sekitar Blora Cepu. Joko Tingkir jadi raja di Pajang. Saya belum dapat apa-apa, Kanjeng Sunan. Maka akhirnya Kanjeng Sunan menjawab, sudah habis semua wilayah, tinggal 5 tempat setan. Di timur ada Alas Purwo, di tengah agak ke utara ada Alas Roban, di tengah agak ke selatan ada Alas Mentaok, ke barat dekat Cirebon ada Alas Larangan, ke timur sedikit di sekitaran Ngawi ada Alas Ketonggo. Silahkan kalau kamu mau pilih yang mana, kalau kamu bisa menguasainya. Ini nggak ada tepuk tangan nih. Waduh, kita ngapalinnya 2 minggu, Pak. Saya bisa menerangkan ini ke bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dengan puasa juga. Jadi Ki Gede Pamanahan melaksanakan puasa atas perintah Sunan Kalijaga 20 tahun, dan di antara 5 alas itu dipilih Alas Mentaok. Alas Mentaok itu di sekitar Sleman, Bantul, sekitar itu. Beres 20 tahun berpuasa di Alas Mentaok, qadarullah punya anak laki-laki, diberi nama dengan Danang Sutawijoyo. Di sini ada yang namanya Danang. Wakil Talkin ada yang namanya Danang, ya. Danang Sutawijoyo, yang kemudian pada perjalanannya beliau menjadi raja pada kerajaan Mataram Islam dengan gelar Panembahan Senopati. Kesininya lagi ada ibu-ibu cantik, ibu muda cantik, seorang penari di Jogja, namanya Nyai Sukirah. Kalau di NU, ibu muda cantik itu bergabungnya di Fatayat. Nah, kalau Bapak bergabung ke NU yang masih muda-muda, bisa berkenalan dengan ibu-ibu Fatayat. Kalau di TKN, ibu-ibu muda cantik itu masuknya di bidadari. Tapi ini sudah dibubarkan oleh Bahaus. Jadi semuanya masuk ibu rela. Kenapa itu dinamakan rela? Rela bukan repeh apa laku lampah, repeh laku lampah itu kepanjangannya. Tapi sebenarnya ada maksud tersembunyi. Ibu-ibu rela itu agar rela membantu suaminya dalam mengamalkan TKN. Karena apa? Karena mengamalkan TKN itu pasti ini apanya yang tepuk tanganin ya? Untuk mendukung suaminya dalam mengamankan, melestarikan TKN, begitu. Dan juga rela kalau suaminya kawin lagi. Harus sampai ke sana, Bu. Harus sampai ke sana. Kalau tidak sampai ke sana, belum seutuhnya menjadi ibu rela. Ini ketawanya dibikin-bikin untuk bikin saya senang atau memang benar tuh? Waktu masih ada bidadari dan rela, kan saya punya istri 2 ya. Jadi yang satu di bidadari, yang satu di rela. Gitu.
Kalau bapak-bapak kan istrinya satu ya. Nah, paling kalau nggak bidadari ya direla gitu. Tapi sekarang sudah dilebur jadi ibu rela semua, maka harus rela segala-galanya. Di sini biasanya paling menarik kalau penceramah itu ngomongin masalah poligami. Tapi saya lihat semuanya cuma ngomong aja. Tidak ada yang melaksanakan. Jadi, kayak Rusdi nggak ada nih, kayak Rusdi. Ya. Tapi saya suka ada yang kan konsultasi sama saya, karena saya kan istrinya 2, suka konsultasi. Bagaimana tuh bisa begitu? Saya juga pengen soalnya. Saya jawabnya apa? Jangan. Udah biar saya aja yang seneng, kamu nggak usah senang. Dulu kata Abah juga dulu melarang saya dulu awalnya. Abah melarang saya. Abah kemudian menceritakan tentang yang diucapkan oleh Abah Anom. Silahkan saja kalau mau, pusing. Gimana bahasa Sundanya itu? Hah? Oh, kurang jelas ya? Ibu-ibu biasa kalau udah ngomongin poligami bilangnya kurang jelas gitu. Maksudnya apa? Nggak mau denger. Ya. Tes. Nah, jelas ya. Tapi ibu nggak tersinggung nih saya ngomongin poligami. Ibu juga rela kan? Rela suaminya kawin lagi. Sip, mantap. Kalau udah ngomongin poligami gitu rame, tapi semuanya cuma ngomong aja. Ya, omlo kalau kata pengurus Abah. Ya. Jadi saya selalu yang konsultasi sama saya selalu bilang nggak usah, jangan, udah. Kenapa? Karena memang berat, nggak gampang itu. Udah kiai aja, yang belum menjadi kiai jangan, nggak bakal kuat. Apalagi cuma ustadz, pemimpin manaki, pemimpin otamannya belum bakal kuat lah. Ripuh. Jadi tadi lagi ngomongin Nyai Sukirah ya. Nyai Sukirah ini penari di Jogja. Diceritakan itu sampai 8 kali dipanggil oleh raja, oleh sultan di keraton Jogja. Capek dia. Kemudian dia matur kepada gurunya, Kiai, enak sekali ya kalau jadi raja. Tinggal suruh sana, suruh sini. Kita yang disuruh-suruh ini capek, Kiai. Saya ingin punya anak yang jadi raja, kata ibu muda dan cantik itu. Kata kiainya, tidak bisa, kamu kan bukan istri raja, dan kamu bukan keturunan raja. Tapi kan kalau kita minta, Allah pasti kasih, Kiai. Maka akhirnya baik kalau begitu. Nanti selama kamu mengandung, selama kamu hamil, berpuasalah selama 9 bulan. Usap-usap perut kamu, elus-elus perut kamu, sambil membaca dzikir yang kamu bisa. Saya bisanya cuma ya Allah saja, Kiai. Ya sudah, baca itu. Maka ibu ini, Nyai Sukirah ini, berpuasa selama 9 bulan. Lahirlah seorang anak laki-laki, diberi nama dengan nama Soeharto. Terima kasih. Akhirnya pada perjalanan hidupnya Soeharto menjadi raja di Indonesia 32 tahun. Nah, dari cerita ini apa yang ingin saya sampaikan? Semua itu, dalam cerita itu, para tokoh itu tidak ada orang menjadi orang sukses tanpa punya guru. Semuanya punya guru dan diperintah oleh gurunya. Satu itu. Bapak boleh baca di buku apa saja, di buku-buku sejarah.
Saya hampir tidak menemukan orang sukses tanpa punya guru. Yang kedua, bersungguh-sungguh melaksanakan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Kesininya lagi ada tokoh yang bernama, sekarang dipanggil Syekh Muhammad Abdul Maslum. Beliau ini seorang ahli tirakat, ahli puasa. Dulu beliau menjalankan puasa Daud. Beliau berhenti puasa Daud itu karena diberhentikan oleh gurunya Pengarsa Abah Anom. Beliau tirakat, tidak tidur bersama istrinya 11 tahun. Ayo totokan dulu ya, ayo sama saya. Sampai tadi saja beliau mengatakan, tirakat paling berat itu nahan ngantuk, mata. Kata saya, bukan perut, Abah, bukan. Kalau perut banyak orang bisa, tapi mata tidak bisa. Ini tirakat beliau yang terus beliau jalankan sampai sekarang. Maka ingat dulu pertama kali manakib di sini berapa yang hadir? Kurang lebih 100 orang. Kemudian masih awal-awal saya juga hadir di sini 300 orang. Sekarang seperti apa? Bahkan kita berani mau manakiban di GBK. Sama Kiai Tri Jakarta, bisa penuh itu GBK. 77.000 orang. Tapi beliau optimis bisa penuh GBK. Kiai Tri kan salah satu panitia itu. Berapa dana yang dibutuhkan? Lebih kurang 3 miliar. Maka nanti patungannya siap. 2000 mungkin 2023 September itu kan masih masa-masa mungkin karena itulah digeser jadi 2024. Insya Allah hadir, semua hadir. Bawa anak istri bisa. Istri bawa, istri ya. Istri 1 bawa. Istri 2 bawa. Istri 3 bawa. Istri 4 bawa. Memang ada yang istrinya 4. Aduh, belum. Ya Pak, itu GBK kalau kita bawa seluruh anggota keluarga kita penuh Pak. Kelompok lain juga begitu, bawa anaknya, semua yang masih balita juga digendong. Orang agama lain aja mampu mengadakan acara di sana, masa kita enggak? Nah, yang tepuk tangan cuma 10 orang. Coba sampai ke belakang. Punya guru dan taat perintah guru, taat kepada gurunya. Abah Aos itu contoh orang yang paling taat kepada Abah Anom. Bahkan apa yang ada di Suralaya, Abah Aos ingin di sini juga ada. Contohnya itu tuh, jam dinding di masjid. Jam apa? Jam lonceng. Jam lonceng di masjid itu. Itu kan di Suralaya ada. Di sini juga ada. Kenapa jam itu sangat penting buat Ikhwan TKN? Karena dentangnya itu bisa mengingatkan kita pada dzikir. Setidaknya setengah jam sekali dia akan berdentang. Maka seharusnya kita yang mendengar itu menjadi ingat bahwa dzikir kita pun, hati pun harus didentangkan seperti ini. Sesungguhnya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita pandang dari semua fenomena yang ada di muka bumi ini haruslah menjadi pemicu zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini uniknya apa jam ini? Itu dentangannya itu kan kalau divisualisasi itu gagah sekali itu dentangannya. Teng, neng, neng, neng. Kalau jam 1 kali, neng.
Jam 2 2 kali, jam 3 3 kali. Jam 11 11 kali. Neng neng neng. Cuman ada bedanya. Kalau jam 11 siang dia bunyinya gagah gitu. Neng neng neng. Tapi saudara perhatikan nanti ya. Jam 11 malam dia bunyinya berubah. Neng neng neng. Jadi dikir ini, dikir yang kita amalkan ini, harus selalu terpatri dalam diri kita. Ini menjelang lebaran begini nih, banyak yang pusing. Banyak yang pusing nggak punya duit. Tapi di sini nggak saya lihat semuanya tampak bahagia. Coba kalau nggak percaya besok di medsos akan banyak orang selfie dengan senyumannya. Kenapa? Menggambarkan kebahagiaan waktu manakib. Nggak ada yang susah nih, nggak ada. Tetapi pojok sana ada yang susah itu. Nggak punya duit. Saya kasih resep ya. Saya punya teman, bagi yang susah nih, apalagi mau lebaran begini, kan harus beli kue. Kue kan di rumah kan biasanya kan harus ada itu. Toples berisi kue-kue. Saya punya teman orang Malang, namanya Cak Salepo. Cak itu kalau Jawa Timur kan Cak, kalau sini mungkin apa Mang atau apa A atau A. Dia juga pusing nggak punya duit mau lebaran. Apa yang dilakukannya begini katanya. Saya mah nanti lebaran mau bikin meja yang tinggi. Jadi kue-kue saya taruh di atas meja. Ini nanti mungkin bisa kita lakukan juga Pak. Mensiasati nggak punya duit di waktu lebaran. Jadi nanti waktu ada tamu datang ke rumah saya, kan duduk begini kan tamu. Waktu dia mau ngambil kue, kan dia berdiri begini mengambil kue. Nah, waktu dia berdiri, saya akan ngomong, mau kemana kok buru-buru? Tamunya kan pasti nggak enak hati dibilang begitu. Akhirnya yang tadinya mau ngambil makanan, dia, saya mau ke rumah Pak Lurah dulu. Akhirnya kuenya utuh Pak. Begitulah kita hadir di sini, salah satunya adalah ngalap barokah dari guru kita. Ngalap barokah Pak, makanya kalau di NU itu Pak, diajarkan kalau cium tangan ke guru atau para kiai atau ke tokoh agama, ke ulama, bolak-balik Pak, bukan ini 2 kali gini, bukan. Bolak-balik. Kalau ini ta'zim, kalau ini tabaruk. Ini ta'zim, ini tabaruk. Begitu. Nah, kepada siapa aja yang kita anggap dia sebagai tokoh agama, ulama apalagi, kita ta'zim, tabaruk. Apalagi kepada beliau guru kita yang menjadi mursyid kita dan membawa ruh kita sebagai pintu ke-38 sejak Rasulullah. Pintu pertama adalah Sayyidina Ali. Nabi Muhammad SAW mengatakan, bersabda, Ana Madinatul Ilmi wa Ali babuha. Aku kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Kalau saja masih ada Nabi setelah aku, engkau Ali. Tapi karena sudah tidak ada, jadi Ali tidak menjadi Nabi, tetapi menjadi pintu pertama bagi umat Islam seluruhnya. Bapak dan Ibu sekalian, waktu habis. Ya, jadi saya tidak lanjutkan ceramah kita, ceramah ini. Ya nanti bapak-bapak kalau tidak puas undang saya kemana kibal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.